Ini kedua kalinya saya jadi pengajar praktik. Saya pengajar praktik angkatan 5 dulu dan kemudian sekarang diminta lagi jadi angkatan 10. Salam kenal buat teman-teman semua, salam kenal Pak Ayus. Saya baru tahu ternyata Bapak orang Wajo. Awalnya pasti mengira orang utara. Bukan Pak, aku kira Jawa. Wah. Dari namanya. Wah, aku kira dari Jawa. Kadang rata-rata kayaknya yang dari Makassar, CGP Makassar pasti dapat hasilnya dari Jawa. Kirain Bapak dari Jawa. Oh, pas aku dari Wajo. Wah, siap. Kebetulan yang angkatan lalu itu saya di Jawa Tengah, Temanggung. Berarti saling tukar ya Pak. Berarti orang Wajo ke Jawa, orang Jawa dapatnya Makassar. Enggak juga mungkin. Karena waktu itu mungkin BPGP Jawa Tengah waktu itu kekurangan fasil sehingga minta bantuan di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada 5 orang yang diperbantukan di Jawa Tengah. Tahun kemarin. Tapi Termasuk salah satunya Bapak ya. termasuk saya. Selesai itu dikembalikan ke daerahnya masing-masing, comeback. Terima kasih Ibu Tita. Nah, Ibu Tita ini nanti akan membersamai Bapak dan Ibu, Pak Agustia, Ibu Darmiana, Ibu Samsia, dan Ibu Joria. Ini yang akan nanti membersamai Ibu Tita di Lokakarya dan pendampingan. Insya Allah nanti ke depan. Baik, waktu semakin berjalan Bapak dan Ibu, ini juga bulan Ramadan sehingga kita tidak bisa terlambat ya, terutama ibu-ibunya itu banyak yang harus dikerjakan. Ya, izin ya Bapak dan Ibu, saya percepat saja untuk PPT-nya, bahwa tujuan pembelajaran kita sesi kali ini sesi pertama. Jadi saya sampaikan dulu Bapak dan Ibu lebih awal bahwa selama 6 bulan ini kita akan nanti mempelajari 10 modul. Ada 4 modul di paket modul 1 dan 3 modul di paket modul 2 dan 3 modul di paket modul 3. Jadi hari ini kita masuk di modul 1.1, yaitu paket modulnya filosofi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, paket modul ini Bapak dan Ibu merupakan pondasinya kegiatan kita dalam pendidikan guru penggerak. Ya, tidak bisa kita terlalu banyak memahami kalau tidak melalui dulu ini materi ini. Pondasinya, disinilah kekuatannya, dan disinilah nanti kita berubah mindset. Itulah sebabnya banyak teman-teman kita yang belum paham betul tentang guru penggerak, yang hanya kena setengah-setengah, selalu berdebat dengan guru penggerak. Kenapa? Karena tidak melewati sebuah pondasi yang materinya ini. Ya, tujuan kita adalah Bapak dan Ibu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Intinya Bapak dan Ibu, kita akan nanti saling sharing, saling memberikan pemahaman kita, mengeksplor pemahaman kita, bagaimana sebenarnya pendidikan itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, skemata kita Bapak dan Ibu, pemahaman kita ini itu sudah kita dapatkan melalui berselancar, berliterasi di alur eksplorasi konsep. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah menjelajahi 11 teks, 11 halaman di eksplorasi konsep, insya Allah pasti sudah paham bagaimana sebenarnya filosofi pendidikan, hakikat pendidikan, tujuan pendidikan yang digagas dan dirancang oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itulah yang kita mau bicarakan kupas tuntas pada kesempatan ini selama 2 jam pelajaran Bapak dan Ibu. Next, lanjut. Nah, kesepakatan belajar kita Bapak dan Ibu, mohon maaf ya kalau lalot pergantiannya. Nah, ini kesepakatan belajar kita ya. Pertama, Bapak dan Ibu diharapkan aktifkan kamera, nyalakan kamera.
nyalakan kameranya, terutama ketika berbicara, ketika memberikan tanggapan. Itu supaya teman-teman paham mengerti atau kalau dalam proses berbahasa, dalam ilmu bahasa itu apa yang kita sampaikan itu akan sangat dipahami ketika dibarengi dengan ekspresi dan gestur. Ya, body bahasa tubuh itu, body language-nya. Sehingga diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera. Pun kalau misalnya ada gangguan teknis, misalnya jaringannya lagi macet, tidak bersahabat, ya tidak apa-apa lah, Bapak dan Ibu nonaktifkan kamera. Nanti pada saat-saat penting, hal-hal yang sangat urgent, baru Ibu nyalakan kembali kameranya. Tapi kalau memungkinkan jaringannya bagus, ya kita bertatap muka lewat maya ini, Bapak dan Ibu. Kemudian ya mute, matikan mic Bapak dan Ibu ketika terjadi terutama kalau ada teman yang berbicara, kita matikan mic. Ini juga menghindari adanya nada-nada suara-suara masukan dari sisi sekitar Bapak dan Ibu itu bocor masuk ke room kita ini, sementara ada teman kita yang berbicara. Nah, itu saya diharapkan, sehingga matikan mic, nanti setelah dibutuhkan baru dimunculkan kembali. Hadir seutuhnya Bapak dan Ibu mulai dari jam pertama sampai jam terakhir. Kenapa? Ini adalah salah satu penilaian juga dari fasilitator, juga penilaian dari PP. Makanya pengajar praktik juga ikut tergabung dalam kegiatan ini, sekalipun dia lebih banyak pasif. Tetapi bukan berarti dia pasif baru tidak menilai, karena dia akan menilai juga kehadiran, kemudian aktivitas Bapak Ibu. Hadir Ki seutuhnya. Kalaupun misalnya ada yang mau izin salat kah, atau izin ke belakang, ke toilet, itu sudah biasa, tidak apa-apa, biasa saja, cukup resen atau tulis di kolom chat. Kemudian kita sama-sama menghargai waktu. Ada buat catatan, silakan buat catatan penting ini. Kemudian memaksimalkan chat. Kalau Bapak dan Ibu misalnya ada hal-hal yang penting yang tidak bisa tersampaikan secara verbal, ada kolom chat. Nah, nanti kita akan terbaca, dan itu nanti secara otomatis kalau Bapak Ibu sudah kolom chat, itu sudah termasuk otomatis terekam di Gimit saya. Kemudian ada hal-hal yang penting berbicara, mau mengungkapkan, ada resen, manfaatkan resen itu. Ini kesepakatan belajar kita Bapak dan Ibu. Nah, ada tambahannya Bapak dan Ibu, kesepakatan belajar kita ini. Ini kalau istilahnya dulu ini Bu, terminologi. Istilahnya dulu ini tata tertib. Tapi dalam konteks guru pembelajar itu, guru penggerak itu, tata tertib itu kita tidak gunakan. Kita gunakan ini kesepakatan belajar. Ada tambahan Bapak dan Ibu? Atau kalau tidak cukup, silakan direspon dulu Bapak dan Ibu. Cukup atau ada tambahan? Kalau dari saya Pak cukup. Cukup ya Pak Aris? Ya, Ibu Ika sudah jempol, berarti sudah cukup. Ya, Ibu Ina, silakan, ada tambahan Ibu Ina? Ya Pak. Ada tambahan karena ada slide present. Ada tambahan untuk kesepakatan belajar? Atau cukup? Sudah cukup Pak. Oh, sudah cukup. Ya. Ibu Nurama, ada tanggapan? Pak, mohon maaf. Bukan tambahan Pak, mohon maaf. Saya bisa izin pulang dulu, enggak jauh. Ini tadi baru transit di rumahnya tante dari sekolah. Oh, mau minta izin? Mau balik ke rumah. Iya, tapi enggak jauh Pak. Rumah saya dalam Hartako juga, depan SMP 18. Iya ya. Tapi ini pakai HP atau apa? Pakai handphone. Pakai handphone, enggak apa-apa. Ya, silakan. Nanti kita Iya, tunggu. terima kasih banyak. Tapi tidak usah di mute Pak. Tidak usah di nonaktifkan Bu Rama. Oke, iya siap. Ya, Pak. Saya silakan. tetap mendengarkan. Ya, hati-hati Ki menyeberang. Ye. Nanti HP-nya selalu yang ditengok. Di sini gitu HP-nya di sini gitu tukang becak. Ya, baik. Nah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu, izin kalau sudah dianggap cukup aktivitas. Nah, ini aktivitas. Kalau bahasa modul, bahasa RPP, inilah
kegiatan inti kita. 50 menit kita akan refleksi kritis CGP. Setiap Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk mengeksplor kembali pemikirannya, hasil jelajahannya agar berselancar dan hasil berliterasi di eksplorasi konsep. Kemudian didiskusikan nanti tanya jawabnya itu. Nah, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, untuk panduan refleksi kritis, ya panduannya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu menulis jawaban di link Padlet. Nanti saya akan sematkan di link Padletnya Bapak dan Ibu, di link Padlet. Ya. Kemudian durasi selama itu 10 menit saja semua. 10 menit, kalau bisa 8 menit atau 7 menit bolehlah. Supaya kita karena kita lama sekali tadi di perkenalan. Kemudian setelah itu selesai ditulis di link Padlet, Bapak Ibu mengeksplor kembali. Jadi pada saat ditulis ini Bapak dan Ibu tidak usah ya terlalu panjang deskripsinya. Cukup kata-kata kuncinya saja. Ya, poin-poin pointernya saja yang ditulis di Padlet itu. Nanti dijelaskan, diuraikan lebih lanjut, dieksplor lebih jauh, lebih komprehensif pada saat secara lisan, pada saat eksplor kembali jawabannya. Setiap CGP diberikan waktu 3 menit untuk berbicara. Mengeksplorasi ini tadi di sini apa yang Bapak Ibu tulis di sini di kolom 1. Kemudian setelah itu teman-teman yang belum berkesempatan berbicara atau sudah diharapkan menonaktifkan mikrofonnya dan fokus menyimak. Ya, kita bekerja sama untuk saling mengatur waktu. Begitu mungkin Bapak dan Ibu. Nah, apa yang kita mau diskusikan Bapak Ibu, kita eksplor ini melalui pertanyaan pemantik. Silakan Bapak dan Ibu yang mau jepret boleh, mau share screen layar juga boleh. Ini yang kita mau eksplor lebih jauh Bapak dan Ibu. Ada 4 pertanyaan pemantik. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi Bapak dan Ibu? Bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya? Silakan Bapak dan Ibu mau potret dalam konteks budaya Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, atau yang budaya-budaya lain, Kajang, Tobelo atau Balo dan sebagainya. Ya. Pertama ini kata menuntun. Kemudian mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Bapak dan Ibu, terminologi, istilah tentang kodrat alam dan kodrat zaman bukan hal yang baru. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu sudah berselancar di eksplorasi konsep. Sehingga kedua istilah ini, kodrat alam dan kodrat zaman, sudah dipahami dan sudah dibaca. Tinggal kita ulas kembali. Mengapa hal itu penting? Kemudian, apa relevansi pemikiran KAD? Ada kata menghamba pada anak. Bapak dan Ibu yang sudah pernah mendengar Mars guru penggerak, ada di situ kata menghamba, guru menghamba pada anak. Nah, apa makna kata menghamba itu bagi Bapak dan Ibu? 4 pertanyaan ini, kalau yang mau jepret HP boleh, yang mau share screen dari layarnya juga boleh. Nanti akan Bapak Ibu tulis di jawaban di Padlet ya. Nanti saya akan sematkan Padletnya Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya sematkan dulu Padletnya ya Bapak dan Ibu. Sabar ya Bapak Ibu, sementara saya copy dulu Padletnya, masuk di chatroom kelas 72. Nah ini.
Nah, saya sudah sematkan di chat room ya Bapak Ibu. Silakan lihat di chat room, diklik chat room, kemudian Bapak Ibu mengisi Padletnya. Ya, 10 menit dari sekarang. Saya izin juga ya Bu, Bapak Ibu sementara menulis saya izin dulu salat karena saya belum salat asar. Pak bisa izin Pak dikasih masuk dulu ini Pak. Saya pindah laptop dulu Pak, karena saya pakai Chromebook. Oh, pakai Chromebook ya? Matikan dulu satu, Anuta. Bapak Ibu yang sudah bisa melihat chatroomnya, silakan diklik kemudian diisi. Begini nanti cuman nggak bisa buka. Nah, ada 4 pertanyaan di chatroom itu. Silakan Bapak Ibu klik tanda tambah untuk klik tanda tambah, kemudian tulis pendapat Bapak dan Ibu. Jangan lupa ya ditulis namanya. Ditulis namanya. Boleh sebelum kata-kata tanggapan Ibu tulis nama baru atau boleh sesudah, yang penting ada nama supaya terekam. Nah, itu ada ya. Silakan Bapak Ibu, saya izin dulu ya untuk salat. Ini Pak mau kasih naikkan ini dia motor, mengkalah di motor. Tapi kan itu salah bona ganti lo bawang. Bukan hijau. Tutup. Oh, menegakkan. Itu dekat nanam sekali ya makan naikkan. Sudah boleh? Berapa lah? Satu-satu lah, satu-satu. 2. Bisa juga. Ya, ini mana? Memang. Di belakang kok. Bismillah. Salim. Allah. Alhamdulillah. Ya. No. Allah. Senang. Allah. 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 Allah.
Semangat. Allah. 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 Muhammad. Allah. Semangat. Allah. 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 Semangat. Allah. Allah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Bapak Ibu yang sudah selesai menulis boleh di resend supaya saya tahu. Ya, Pak Haris selesai, alhamdulillah. Saya juga sudah baca tulisannya Pak Haris di ini. Pak Haris menuntun, memberdayakan, mengerahkan dan membersamai. Betul.
dalam konteks budaya, kearifan lokal berlaku. Ya, nanti ke diekspor lebih jauh, Pak. Terima kasih Pak Aris, sudah selesai. Sama-sama Pak. Kita usahakan selesai Pak ya, 17.45. 17.45 kita selesai. Nah, dispensasi lah pukul 18. Ini juga seandainya bukan waktu bulan puasa ya enggak apa-apa. Kita juga ditarget 90 menit. Lagi, ini tidak teruskan nanti. Ayo. Aku mikir tapi si Mandan Ki. Wah. Kita si Mandan Ki. Gimana lu? Kenapa si Mandan kok? Mandan ni itu dia cuy. Kalau tidak ada orang masuk kecil, kasih tahu semuanya di atas. Kalau ada orang, ada dari ayo terus ini ada tadi tumpah airnya Pak, ganti kan nggak airnya? Kan ada airnya banyak aja sih ya. Oh ini tidak banyak. Oh ini bawah. Kamu ini nanti tumpah lagi? Enggak ini. Oh tidak ada. Udah di bawah ini. Ada. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Selesaikan tulisannya lalu kita masuk di sesi explore. Ibu siapa tadi nih? Ibu Panda. Ya Pak. Nah,
Saya mau sebut tadi Ibu Ina, tapi karena sudah terlanjur ada kesepakatan Ibu Panda, Ibu siapa lagi tadi? Oh, Ibu Panda. Iya, Pak. Pak, izin sholat. Saya juga baru-baru selesai ini. Pak. Matikan ke satu, Bu. Matikan satu. Ibu Nurama Ada Pak, juga. izin sholat, Pak. Ya. Ya, salat mungkin dulu, Bu. Ibu Rama juga sudah selesai. Assalamualaikum Pak. Ya, Pak, Waalaikumsalam. izin sambil di jalan ini Pak mengikutinya. Mohon maaf ini. Boleh, boleh. Ya. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Bisa ya, Bapak Ibu, 1 menit lagi.
Baik Bapak dan Ibu, tampaknya waktu kita sudah selesai untuk menulis dan kita masuk di sesi selanjutnya, yaitu sesi explore terhadap apa yang kita sudah tulis di Padlet. Mohon izin dan perkenalan untuk, karena yang pertama selesai adalah Pak Haris. Ya, kita berikan waktu 3 menit ya Pak Haris untuk mengeksplor jawabannya. 3 menit. Mohon izin untuk Ibu Panda. Ibu Panda? Siap, ya Pak. Ya, kita jadi timer Ibu Panda 3 menit. 3 menit untuk Pak Haris. Ya. Oke Pak, siap. Ya, baik. Silakan Pak Haris, monggo. Di-explore kembali jawabannya. Bisa diterima dulu Pak. Saya masih aktifkan di laptop tadi di handphone. Ya, saya menunggu apa-apanya Ibu untuk timernya. Oke Pak, mulai. Oke, nah ini saya mau mengeksplor tentang makna kata menuntun. Jadi kalau menuntun itu ya memberdayakan, mengarahkan, itu kurang lebih sama dengan tugas utama guru. Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, bahwa ternyata ketika kita melakukan pembelajaran, dalam hal ini menuntun, memberdayakan, mengarahkan, itu harus ada nilai-nilai budayanya. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa kita berada di daerah Bugis Makassar. Tentunya ada adat istiadat, ada tata krama. Saya kalau kita di dalam pembelajaran ada kalau izin itu ada KB itu dalam konteks budaya. Jadi pendidikan ini tidak boleh kering dari nilai-nilai budaya. Bahkan pendidikan ini dengan kebudayaan itu merupakan kata yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena agar kita tahu di diri kita sendiri, kita ini berbeda-beda, berbeda tipe kecerdasan, berbeda gaya belajar, begitupun siswa. Jadi mereka berbeda-beda pula. Kita juga merasakan hal yang sama. Seperti saya pribadi, saya orang thinking extrovert. Kalau diberikan yang logis matematis itu cepat, tapi kalau untuk belajar bahasa saya bisa, tapi butuh waktu lama. Begitu pula murid yang saya hadapi, bahwa mereka pun berbeda-beda. Kemudian apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kata menghamba? Jadi kalau saya memaknai kata menghamba itu fokus seperti ketika Rasulullah SAW ada yang bertanya, siapa yang saya dahulukan ya Rasulullah untuk berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Jadi seperti juga ini, Ki Hajar Dewantara itu kalau kita lihat itu dia orang agamais, sehingga ini dalam hal menghamba artinya Setengah menit lagi Pak. kita murid. Oke, mungkin itu saja Bu, saya kembalikan. Oke, cukup. Terima kasih Pak Haris sudah mengeksplor jawabannya dan menambah wawasan kita terkait dengan makna menuntun, makna menghamba, dan makna kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, lanjut saya berikan kesempatan ke Ibu Panda untuk mengeksplor jawabannya. Minta tolong Ibu Nur Rahma sebagai timernya 3 menit. Ibu Nur Rahma. Ya. Atau Pak Haris. Minta tolong Pak Haris timernya untuk Ibu Panda 3 menit gantian. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna kata menuntun menurut saya yaitu guru mendampingi
mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan memberikan sebuah bimbingan. Sedangkan kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu menuntun artinya membersamai murid, mengarahkan, memberikan bimbingan, tetapi di samping itu kita sebagai guru harus menunjukkan atau memiliki perilaku yang bisa dicontoh bagi peserta didik. Jadi bukan kita cuma menuntun, tapi kita juga bisa menjadi contoh bagi peserta didik. Begitu yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kemudian, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Seperti yang kita ketahui, kalau pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam berarti pendidikan yang berkaitan dengan perilaku peserta didik. Bagaimana peserta didik memiliki karakter yang baik itu kejujuran, kedisiplinan, dan sebagainya. Kemudian, mengapa pendidikan murid perlu juga mempertimbangkan kodrat zaman? Karena ini berkaitan dengan perubahan waktu dari zaman ke zaman. Jadi dari zaman ke zaman tentu ada perkembangan di dunia pendidikan, maka pendidikan yang kita berikan kepada murid harus seimbang atau mengikuti dengan perubahan zaman yang ada pada murid. Kemudian, relevansi pendidikan Kiai Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak, sama seperti istilah hamba Allah mungkin. Menghamba yaitu setuju dengan pendapat Haris, yaitu fokus kepada peserta didik, yaitu kita sebagai guru memberikan penghargaan ataupun pelayanan kepada murid, bahwa manusia itu memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang bersifat dinamis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke Ibu Nurama. Ada tadi Bu Rama yang sudah resen. Ibu Nurama bisa monitor? Kalau tidak, kita ke Pak Asra dulu lah. Ibu Asra dulu lah. Ibu Asra. Karena Ibu Rama kalian belum bisa. Ibu Asra. Ya. Ibu Agus, Baik, makasih, bisa Pak. monitor Bu Agus? Yang pertama, makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Menurut saya, Pak, menuntun ini berarti mengarahkan anak-anak didik kita menggali potensinya lebih maksimal atau secara maksimal. Terus, bagaimana kita menuntun atau saya maknai kata menuntun itu dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Jadi dengan melihat atau relasinya dengan kebiasaan di daerah saya, ya, misalnya dari kebudayaan, bahasa, ataupun bisa juga dari keseniannya atau permainan tradisionalnya. Terus selanjutnya, mengapa kita perlu mempertimbangkan kodrat alam anak didik kita? Kenapa? Karena sejatinya anak didik kita itu mempunyai keunikan masing-masing, ya, sesuai dengan tempat tinggal mereka. Untuk selanjutnya, relevansi pemikiran Hajar Dewantara tentang penghambaan pada anak atau menghamba pada anak. Di sini kami melihat bahwa menghamba pada anak itu kita lebih fokus menggali lebih dalam tentang apa saja kebutuhan anak, ya, minatnya serta dengan bakat, sehingga kita sebagai guru perlu mengetahui, ya, apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk lebih bisa berkembang secara maksimal. Itu saja, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asra telah menyumbangkan pemikirannya terhadap filosofi pemikiran Dewantara. Nah, Bapak dan Ibu diberikan kesempatan karena di resen tidak ada lagi, maka siapa untuk selanjutnya? Bapak Ibu yang ingin? Ibu Agustia. Silakan Ibu Agustia. Tapi sini, silakan.
Iya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya adalah menuntun adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu anak dalam mencapai apa yang diinginkan atau cita-citanya. Kemudian bagaimana kita mengarahkan dan membimbing peserta didik ini agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian bagaimana kata menuntun ini semakna dalam konteks sosial budaya di daerah, yaitu bagaimana kita menuntun peserta didik untuk menghargai dan melestarikan kebudayaan daerah misalnya bahasa daerahnya, kemudian kesenian tradisional, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur. Misalnya kalau di daerah Bugis itu patabe, itu perlu diberikan kepada anak-anak. Kemudian mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kodrat alam, karena kita ketahui bahwa supaya kenapa kita perlu untuk kodrat alamnya, supaya anak-anak ini nantinya ke depan bisa bertanggung jawab, rajin, jujur. Kemudian kenapa perlu mengembangkan kodrat zaman, supaya dia bisa mengembangkan keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman, pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian apa relevansinya pendidikan yang berhamba pada anak, yaitu berarti kita memfokuskan pendidikan pada kebutuhan dan minat anak. Bagaimana kita bisa menjadi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini semangatnya Ibu Agustia. Ya, luar biasa, sudah senior tapi masih semangat juga 45. Iya Pak, sebenarnya kan saya ikut Pak, maksudnya lama saya dipanggil teman-teman Pak untuk ikut jadi penggerak, tetapi kenapa di angkatan 10 ini Bapak Kepala Sekolah selalu ini ikut, kenapa tidak mau ikut Ibu Agustia? Harapan untuk menjadi, ini salah satu sebenarnya Pak Dieni saya, menjadi kepala sekolah pengawas itu yang akan ke kepala sekolah, kebetulan sudah mau pensiun, jadi Ibu Agustia harus ini itu, makanya Pak ikut ini, walaupun terlambat mungkin Pak, tapi semangat harus ada Pak. Jadi Betul, saya itu. yang paling semangat Pak. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Terima kasih. Ya. Sebenarnya gak malu juga sih sebenarnya, sebelah aduh saya yang paling senior ini, sama dengan di Kahiyang Ganda Pak kemarin, saya di Nekonto, saya ditempatkan itu Pak, anggaplah teman-teman saya itu adalah anak-anak saya Pak, karena dia kelahiran 90-an kan, sementara kita ini kelahiran 74 itu. Aduh saya ini yang paling semangat untuk belajar itu Pak. Iya. Tapi ada tuh yang nanya itu Bu, angkatan balai pustaka ketemu dengan angkatan milenial. Iya Pak, Iya, belajar. baik. Waktu kita berikan lagi untuk Ibu Samsia. Ibu Samsia. Iya. Ibu Agus minta tolong timernya Bu Agus 3 menit untuk Ibu Samsia. Kita yang timer ke Ibu Samsia 3 menit. Boleh? Ya, mulai dari sekarang. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Nah, makna kata menuntun di sini artinya bahwa kita sebagai pendidik itu mendampingi serta mengantar anak ke sebuah tujuan dengan memberikan sebuah bimbingan. Kemudian di sini bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, di sini menuntun dalam konteks sosial budaya artinya bahwa kita harus menyaring kebudayaan dari luar dan tetap melihat identitas utama dari kebudayaan kita, sehingga dengan hal tersebut kebudayaan kita dapatkan dari luar itu bisa bermanfaat bagi kita, tetapi akar dari budaya kita tetap terlihat, nilainya dari kebudayaan kita itu tetap ada. Kemudian mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, karena pendidikan itu menekankan ketercapaian kodrat anak. Ya, dalam hal ini misalnya pada
pendidikan yang menekankan kemampuan anak itu memiliki keterampilan abad 21. Nah, itu sebagai kodrat zamannya. Sedangkan untuk kodrat alam, kita melihat konteks lokal sosial budaya murid yang mana itu perlu kita perhatikan dengan baik. Kemudian bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang menghamba pada murid. Ini diartikan bahwa seorang pendidik itu tidak menuntut hak, tetapi dia menghargai siswa, dia menghormati siswa dan tetap membimbing dan mengarahkan kepada siswa untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa, Ibu. Terima kasih, Ibu Samsia. Ini juga sudah mulai mengerucut ini. Setelah disinggung-singgung tadi budaya Tabe, nah ini Ibu Samsia juga sudah mulai. Nah, lanjut ke Ibu Ika. Tabe, Ibu Ika. Ya, baik Pak. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Yaitu menuntun adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Menuntun dalam proses pendidikan yaitu berkolaborasi dengan anak, memberikan ruang berpikir kritis, anak melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Terus yang kedua, bagaimana kata menuntun saya gunakan dalam konteks untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu sebagai pemberi teladan harus senantiasa sadar terhadap pikiran, perkataan dan tindakannya. Kita sebagai guru berupaya penuh memberi dorongan dan arahan kepada peserta didik, di mana seorang guru menuntun anak dalam meningkatkan budaya positif seperti budaya Tabe di sekolah. Terus yang ketiga yaitu mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak, bersama-sama menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan dengan baik. Terus menurut pandangan dan pemikiran saya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak, yakni pendidikan harusnya berpusat pada peserta didik. Tentunya hal itu harus berpusat pada pola pikir peserta didik, bukan dilihat sebagai objek, namun dijadikan sebagai subjek. Di mana dalam hal itu memiliki maksud seorang guru harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak, sehingga jika tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari dalam diri anak akan tumbuh rasa senang dan bahagia. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Ibu Ika. Ini lebih apa ya? Sudah mulai mengerucut dan memberikan pemahaman kita secara krusial untuk alhamdulillah. Terima kasih atas masukannya. Nah, lanjut Pak Agus. Silakan Pak Agus. Halo Pak Agus. Kayaknya jaringannya Pak Agus lagi bermasalah. Yang resen tadi, bagaimana jaringannya Ibu Joria? Sudah bagus? Termute ki Ibu. Buka mic-nya. Oh, ternyata memang belum suara belum kedengaran. Ya. Kita kasih kesempatan sambil memperbaiki jaringannya Bu Jor ya. Tidak apa-apa. Itu sudah biasa dalam jaringan. Ya. Ibu Nurama. Tadi Ibu Nurama yang sempat terlewatkan. Silakan Bu Nurama. Ya Pak, sebelumnya saya mohon maaf ini Pak, tadi sepertinya waktu saya pakai laptop audionya tidak bisa kedengaran suara saya di mic-nya.
Ya baik, terima kasih. Jadi apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Kalau menurut saya itu dalam sebuah pendidikan adalah mendampingi dan mengantar peserta didik kita ke sebuah tujuan dengan cara membimbing mereka. Sedangkan bagaimana kita menuntun? Saya memaknai dalam konteks sosial budaya di dalam daerah itu, kata menuntun adalah bagaimana cara kita mendidik peserta didik kita, mengarahkan mereka, membimbing mereka kepada cara-cara kita di dalam lingkup kita di sini, sosial budaya kita. Misalnya dengan mengajarkan mereka, sering memperdengarkan mereka dengan kata-kata kita yang lebih sering menggunakan kita nak, jangan ki, jadi agar lebih mudah diterima di dalam masyarakat. Selain itu, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya tadi, bagaimana kata menuntun saya makna dalam mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat dan alam, perlu mempertimbangkan alam, kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut saya itu agar kita dapat bersama-sama menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan dengan perkembangan zamannya mereka. Iya. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Jadi menurut saya kalau rasa penghargaan guru terhadap siswa sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari sang pencipta dari lahir, dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Jadi zaman yang dinamis itu maksudnya seperti zaman yang mudah berubah, yang begitu cepat. Itu kita mengikuti mereka, melihat mereka. Jadi bukan sekedar diri kita sendiri, tapi kita berfokus pada peserta didik kita. Cukup, Bu Rama? Ya. Baik, terima kasih Bu Rama atas masukannya. Nah, tadi Pak Agus yang lagi resen, bagaimana Pak Agus? Bagaimana Pak Agus? Sepertinya masih di jalan Pak Agus, Pak. Oh iya ya, karena dia lagi resen. Ibu Joharia juga masih bermasalah mungkin. Ya. Kalau begitu, Ibu Darmiana ada? Masukan Ibu Darmiana? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Menurut saya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Menuntun artinya bagaimana kita membimbing anak tanpa, jadi bagaimana kita membimbing anak, memberikan ruang berpikir dan mengembangkan potensi diri anak tersebut. Jadi bagaimana menuntun dalam konteks sosial budaya di sini, dalam konteks sosial budaya di sini Pak, bagaimana kita membimbing anak tanpa melupakan anak kita mengatakan memiliki karakter yang baik. Karena bahasa Nusantara itu mengapa pendidikan mempertimbangkan kodrat alam, artinya anak ini terlahir dengan keunikannya masing-masing. Kita sebagai seorang guru dalam memberikan pembelajaran, kita bisa seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, bagaimana kita memberikan pembelajaran dengan kita anak masing-masing tersebut. Sedangkan bagaimana anak itu kodrat zaman, di sini bahwa pendidikan itu tidak statis, tetapi dinamis. Kita mengikuti perkembangan zaman. Terus, apa relevansi pemikiran dengan menghamba pada anak? Artinya di sini Pak, menghamba pada anak ini dalam konteks siswa, kita sebagai guru harus juga mendengarkan bagaimana pemikiran siswa, bagaimana kita bisa menghargai, bagaimana menghargai siswa,
bagaimana melihat potensi yang memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menunjukkan potensi dirinya. Seperti itu Kak, terima kasih. Terima kasih Ibu Darmi. Nah, masih ada sebenarnya dua orang teman kita yang ingin berkomentar sekali, tapi karena jaringannya. Ini tadi Ibu Joaria, kasihan. Dari tadi mau berbicara tapi jaringan mungkin ada gangguan di perangkatnya sehingga tidak bisa kedengar suaranya sampai di sini. Ya, insyaallah besok Bu, besok kita lebih masih ada waktu besok untuk berdiskusi dengan Lusa di Bu Joaria. Karena waktu kita sama Kimepe juga ini sudah kita berada di posisi pukul 5.46. Ya, lagi 15 menit. Pukul 6 kita mau buka puasa bersama juga. Jadi izin Bapak dan Ibu, saya share screen. Apa itu? Ya. Oke, sudah tampil ya Bapak dan Ibu di layarnya. Bapak Ibu sudah. Nah, ini terakhir, di bagian terakhir kita Bapak Ibu, kita masuk di sesi umpan balik dan refleksi. Umpan balik dulu Bapak dan Ibu. Dari berdasarkan beberapa masukan, tanggapan, eksplorasi Bapak dan Ibu, maka ada beberapa poin penting yang perlu kita perkuat hari ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, bahwa saya ingin mengulang kembali Bapak dan Ibu, materi di modul 1.1 ini sangat penting Bapak dan Ibu. Bukan materi yang lain tidak penting, semua penting. Tetapi materi di modul 1 ini, 1.1 ini adalah fondasi kuat bagi Bapak dan Ibu untuk mengubah mindset bagaimana sebenarnya arah pendidikan yang mau dikembangkan melalui pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, di eksplorasi konsep dari 11 halaman itu Bapak dan Ibu yang sudah jelajahi itu ada beberapa kata kunci yang dapat kita anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kita mesti sadar Bapak dan Ibu, dulu ada istilah bahwa teori tabulasa, bahwa mengatakan anak itu lahir bagaikan kertas kosong, kertas putih. Nanti orang tua, lingkungan, guru yang mengisi kertas kosong itu. Nah, itu anggapannya. Ternyata kembali kepada orang bahwa anak itu memiliki pengetahuan itu bersumber dari itu tadi, guru, orang tua, lingkungan di mana dia pun berada. Nah, ini yang kemudian diperkuat diperjelas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa sebenarnya anak itu bukan lahir kertas kosong. Dia lahir kertas kosong itu sudah ada isinya. Anak itu sudah ada lahir dengan kodratnya. Anak itu sudah lahir dengan bakat, potensi, minat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang telah dititipkan potensi, bakat yang dimiliki masing-masing, dan potensi dan bakat milik itu bersifat pribadi, setiap orang berbeda itu. Nah, tinggal guru sebagai pendidik, kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun, bagaimana kodrat itu, bagaimana bakat itu, bagaimana potensi itu berkembang dengan baik sehingga anak-anak memiliki kecakapan life skill, anak-anak memiliki pengetahuan, anak-anak memiliki keterampilan, dan anak-anak memiliki budi pekerti untuk masa depannya. Inilah yang selalu menjadi penekanan bahwa kata menuntun, Bapak dan Ibu, tugas kita adalah menuntun, bukan mengubah, bukan menanam itu. Filosofinya seperti ini Bapak Ibu. Kita belajar di filosofi petani, filosofi petani, bahwa padi yang tumbuh itu akan biji padi yang kita tanam, yang kita tabur,
pasti akan tumbuh padi. Jagung yang kita tabur pasti akan tumbuh padi. Begitu juga ada dengan anak-anak, tidak bisa diubah. Makanya petani tinggal menuntun itu. Ya. Biji padi atau biji jagung lah, saya ambil contoh biji jagung. Ya, bibit jagung yang berkualitas, tetapi ditempatkan biji padi yang kualitasnya standar lah biji padi yang standar. Tetapi ketika ditempatkan di tanah yang subur, lalu ditangani oleh petani yang telaten, diberikan penyiangan, diberikan pengairan yang baik, dirawat, dipupuk dan sebagainya, insya Allah akan tumbuh menjadi bibit jagung yang berkualitas, sekalipun bibitnya biasa-biasa saja. Sebaliknya, bibit jagung unggul yang berkualitas, tetapi ketika ditempatkan pada tanah yang gersang, tanah yang tidak diolah, kemudian ditambah lagi dengan kemampuan petaninya yang tidak bisa merawat dengan baik, maka bibit yang unggul tadi ini akan tumbuh juga menjadi jagung, tetapi kualitasnya akan rendah. Inilah filosofi guru. Bagaimana kemudian kita menuntun bakat potensi yang dimiliki anak-anak itu. Tidak bisa diubah. Anak yang bakatnya memang sudah A, maka kita tuntun ke arah A. Tidak bisa kita ubah ke arah B, karena itu memang sudah kodrat. Inilah yang kemudian muncul istilah kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam, anak-anak memang sudah harus begitu. Nah, kembali ke kodrat alamnya, kodrat samannya. Betul bahwa kita sekarang sudah tidak bisa lagi apa yang tadi di ekspor juga teman-teman, bahwa terutama tadi di ekspor oleh Pak Haris dan teman-teman yang lain, bahwa anak-anak kita sekarang itu jauh mereka hidup di lingkungan yang tidak sama dengan lingkungan yang pernah kita alami. Umar bin Ali Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Nah, inilah kodrat zaman Bapak dan Ibu. Anak-anak sudah sekarang istilahnya generasi apa ya? Generasi milenial, generasi Z. Mereka dalam hidup di era globalisasi. Ya, tetapi kita mesti tuntun, jangan sampai anak-anak kita ini itu terjerumus karena pengaruh-pengaruh dari era globalisasi itu. Makanya kearifan-kearifan lokal masih perlu kita adaptasi, perlu kita tanamkan pada diri anak-anak. Itulah yang kemudian kita diskusikan, yaitu adalah konteks sosial budaya. Contoh yang banyak di video yang ada tadi yang diungkapkan oleh ibu siapa ya, senior kita, Ibu Agus, bahwa ada budaya tabe-tabe. Ini budaya tabe itu sudah mulai mengalami degradasi. Anak-anak sudah tidak mengenal istilah, apalagi tingkahnya. Ya, kenapa? Nah, ini harus kita kembalikan Bapak dan Ibu. Ya, kita harus pelihara budaya-budaya tabe itu. Budaya sipakatahu, sipakainge, sipakalebi. Ya. Itu harus kita pertahankan dan kita tularkan kembali anak-anak kita supaya tidak terarah ke jalan-jalan yang tersesat. Ya. Di tempat-tempat lain mungkin di daerah Toraja, Mandar, mungkin ada budaya-budaya lain seperti di Kajang ada budaya sipaka masing-masing dan sebagainya. Nah, itu. Nah, Bapak dan Ibu, itulah yang perlu kita tanamkan kepada anak, mengubah mindset kita, mengubah bahwa jangan anak-anak kita itu adalah bagaimana kita menuntun anak-anak kita itu potensi yang sudah dimiliki. Nah, baik, lanjut ya Bapak dan Ibu, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu tanaman dan sebagainya. Petani tidak akan mampu mengubah bibit jagung tumbuh menjadi padi atau bibit padi tumbuh menjadi jagung. Itu tidak mungkin. Sama dengan kita, Bu, Bapak.
Ya, kita sudah, anak-anak sudah memiliki kodratnya. Ada yang sudah dilahirkan dengan potensinya. Kita tidak bisa mengubah potensi itu. Kita hanya dapat menuntun ke arah lebih baik. Ya, kita padukan dengan kondisi sosial, kearifan lokal budaya kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya ini. Ya, Bapak Pendidikan sudah mulai mengajarkan kita trilogi kepemimpinan. Ngaso Suntolodo, Imadia Mengkaso, dan Tuturi Handayani. Ketika kita berada di depan, kita menjadi contoh. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita memotivasi. Dan ketika kita berada di belakang, kita memberikan dorongan. Orang Bugis mengatakan, ini falsafahnya orang Bugis, Riolo na petiroan, Ritengah na paraga-raga, Rimundri na vampiri. Maaf yang tidak paham dalam bahasa Bugis. Ya, untuk sementara mengganggu saja dulu. Iya. Terakhir Bapak dan Ibu, karena ini juga sudah ada kedengaran untuk Hasan. Ya, tinggal 4 menit. Ya, Bapak dan Ibu, terakhir ya kita refleksi. Minta 1 orang atau 2 orang, ya 1 orang yang ingin memberikan pengetahuan apa yang Bapak Ibu dapatkan di pembelajaran ini. Ayo, siapa yang ingin memberi komentar? 1,5 menit saja, 1 atau 2 kata. Pengetahuan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah pembelajaran ini? Ada yang mau berkomentar? Pak Agus yang tadi resen. Pak, mohon maaf Pak, izin salat sebentar. Boleh. Ibu Asra, mau berkomentar Ibu Asra? Pengetahuan apa yang sudah didapatkan? Mute. Termute ke Bu. Mic-nya buka mic tak? Ya. Baik, dari sini saya bisa mengambil bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan utuh dan tidak bisa terpisahkan. Oke, baik. Terima kasih. Kata kunci dari Ibu Asra di akhir pembelajaran kita direfleksi bahwa pendidikan dan budaya ibarat 2 keping mata siswa yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Pendidikan harus memudayakan itu. Marah ya. Baik. Ada yang lain? Ya. Ada. 2 menit lagi. 2 menit Bapak dan Ibu. Ada yang ingin berbicara? Dan pengetahuan apa atau pengalaman apa yang didapatkan? Ibu Samsia, boleh? Ya Pak, saya terima kasih. Setelah pembelajaran kita di sore hari ini, pengetahuan yang saya dapatkan itu bahwa seorang pendidik itu harus mengupayakan atau membimbing siswa untuk mencapai kodratnya sebagai pembelajar. Baik. Terima kasih Bu Samsia. Kodrat tanah sebagai pembelajaran harus kita perhatikan. Betul, kata kunci yang diberikan setelah itu. Itu harus kita tanamkan bahwa kita harus. Nah, 1 menit dari terakhir kita masuk di penutupan Bapak. Kita masuk di penutupan. Siapa tadi yang buka 2 pembuka? Siapa yang ada yang? Ada Pak. Pak Haris ya? Iya. Nah, Iya Pak. sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab Pak Haris, siapa yang membuka dia yang harus yang menutup. Siap. Ya, begitu di laki-laki memang harus bertanggung jawab. Kalau sudah dibuka harus tutup kembali Pak Haris. Karena Pak Haris yang buka, Pak Haris yang tutup. Silakan Pak Haris. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah Rabbil Alamin, karena ini adalah pertemuan pertama kita, sehingga kita juga baru pertama saling kenal mengenal dari fasilitator PT, dan kita sama-sama sebagai calon guru penggerak. Mak, aku terbuka. Aku sampah ke masjid. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Baik. Kita foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Kita foto. Siapa yang ingin japret? Karena saya sementara merekam ini. Tidak bisa kalau saya mau japret. Ada yang bisa japret Kak? Pak Haris bisa?
komputer saya tidak terlalu bagus Pak. Oh iya. Kalau ada yang bisa japret kah untuk foto bersama? Ibu Ibu Panda bisa japret, Ibu Panda? Bisa Pak, tapi disalurkan ke handphone. Oh iya iya. Bisa. Nah, boleh. Iya. Siapa yang bisa japret? Atau begini, saya keluar sana dulu, saya yang japret, Ki. Ya, saya keluar dulu dari. Ya, izin ya Bapak dan Ibu, saya keluar dulu dari rekor.